Seorang gadis yang berasal dari keluarga yang sederhana, tidak kaya, dan juga tidak miskin, tapi sedang-sedang saja. Bunga yang baru saja lulus kuliah, dia mulai mencari pekerjaan melamar ke sana kemari. Hingga akhirnya, dia pun mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia menjabat sebagai bendahara di kantornya, yang tugasnya mengelola keuangan kantor perusahaan, tentang pengeluaran dan pemasukan uang. Ya, kantor kecil-kecilan lah, bukan yang profesional banget. Bunga sekarang berusia 24 tahun. Dia terbilang cantik dan memiliki bodi yang bagus serta ideal, sehingga setiap mata yang memandangnya akan kagum. Di kantornya, Bunga disukai oleh para karyawan lain yang ada di kantor itu karena tertarik dengannya yang cantik. Mereka semua berlomba-lomba untuk mendekati Bunga, dan akhirnya mereka saling berkomunikasi dengan Bunga. Karena Bunga dengan cuma-cuma memberikan nomor handphonenya, karena dia selama ini juga single, tidak memiliki pasangan dan sedang mencari pasangan juga. Namun dari beberapa karyawan yang bekerja di kantor itu, tidak ada yang dapat menarik perhatiannya Bunga. Apalagi Bunga memiliki kriteria cowok idaman tersendiri. Jadi dia menjadikan karyawan semua yang mendekatinya itu sebagai pelampiasan kesepiannya aja, pada di PHP. Namun cowok-cowok itu tidak menyerah, semuanya terus berjuang untuk mendapatkan Bunga. Hingga beberapa bulan kemudian, Bunga yang sudah bekerja di kantor itu karena rajin dan selalu disiplin, bahkan dapat mengelola keuangan kantor dengan baik. Akhirnya, Bunga pun akan dinaikkan gajinya oleh bos perusahaan itu karena kinerjanya bagus. Saat itu Bunga yang sedang fokus bekerja dikejutkan oleh pemilik bos perusahaan itu yang usianya sekitar 50 tahunan menghampiri ruangan kerjanya. "Bunga, saya tunggu kamu di ruangan saya sekarang." Iya pak, saya akan segera ke sana," jawab Bunga. Bunga yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saja dipanggil masuk ke dalam ruangannya Pak Bos Agung. Dia pun deg-degan dan takut karena takut berbuat salah dengan kerjaannya. Saat itu Pak Agung yang sudah berdiri lebih dulu menuju ke ruangannya. Dia malah ditakuti oleh teman-temannya. "Bunga, kamu buat kesalahan apa sih sampai dipanggil ke ruangannya bos?" Jangan gitu, jangan nakut-nakutin. Hati-hati Bunga, semoga saja kabar baik ya. Udah sono cepet kesana, udah ditunggu." Lalu segera Bunga pun berjalan terkopoh-kopoh menuju ke dalam ruangannya Pak Agung. Terlihat pintu ruangannya itu tertutup dan tidak lupa dengan sopan, Bunga mengetuk pintu terlebih dahulu. "Tok tok, permisi." "Masuk." Terdengar sahutan salam dari dalam ruangan. Saat itu Bunga pun segera masuk ke dalam ruangan yang tidak dikunci pintunya dan dipersilakan duduk oleh Bos Agung. "Silakan duduk Bunga." Iya pak, makasih." "Maaf pak, sebelumnya kenapa ya bapak manggil saya kemari? Apa saya melakukan kesalahan dari kerjaan saya?" tanyanya cemas. Namun saat itu Pak Agung terlihat santai dan malah senyum ramah kepada Bunga yang terlihat tegang. "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun Bunga. Malah saya bangga sama kamu dan saya akan menaikkan gaji untuk kamu." Ini serius pak?" tanya Bunga terperanjat. Pak Agung menjawab dengan mangguk-mangguk dan tersenyum. Kemudian Pak Agung mengambil sebuah barang yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada Bunga. "Selamat ya Bunga. Kamu sudah bekerja dengan baik di perusahaan saya. Dan ini bonus buat kamu." "Iya sama-sama pak. Ini apa ya pak?" "Buka saja." Karena penasaran dengan isi goodie bag itu, Bunga pun langsung melihat isinya, yang ternyata adalah iPhone keluaran terbaru. Dan itu merupakan handphone yang diimpikan olehnya. Saat itu Bunga pun senang sekali dan sangat berterima kasih kepada Pak Agung. "Pak, terima kasih banyak ya pak. Ini handphone yang saya pengen sejak lama loh pak." "Iya Bunga, sama-sama. Semangat lagi ya kerjanya." "Pasti pak." Pak Agung terlihat berbeda kepada Bunga, karena kepada karyawan yang lain meskipun naik gaji tidak pernah mendapatkan bonus sama sekali. Tapi kali ini dengan Bunga malah dia sering memberikan secara cuma-cuma, baik barang maupun uang. Ternyata di balik semua itu Pak Agung ada ketertarikan kepada Bunga. Dia suka dengan Bunga yang cantik dan mempesona.
Pak Agung yang meskipun usianya sudah tidak muda lagi, yaitu sekitar 50 tahunan, tapi dia masih terlihat muda karena mungkin memiliki banyak uang, sehingga pikirannya terjaga, nggak mumet gitu. Jadi dia terlihat awet muda, terawat. Istilahnya meskipun sudah tua, tapi semuanya dia punya. Jadi hidupnya tenang dan bahagia. Tidak ada beban yang menumpuk di pikiran. Jadi tidak nampak tua. Kalau begitu saya lanjut kerja lagi ya Pak? Iya, silahkan Bunga. Singkat cerita, berbulan-bulan Bunga bekerja di kantornya Pak Agung. Dia selalu mendapatkan uang bonus yang lebih. Namun Bunga tidak berpikir yang aneh-aneh, karena menurutnya dia mendapatkan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Hingga suatu ketika, tiba-tiba saja Pak Agung mengajak Bunga untuk makan siang bersama saat jam istirahat. Saat itu, Bunga diberitahu oleh OB untuk datang ke ruangan Pak Agung. Mbak Bunga, maaf, tadi saya diperintah manggil Mbak. Katanya Mbak disuruh ke ruangannya Pak Agung. Ada apa ya? Tanya Bunga terkejut. Saya tidak tahu Mbak. Oh ya, makasih kalau gitu ya. Segera saat itu Bunga pun beranjak pergi ke dalam ruangannya Pak Agung untuk menemuinya. Permisi Pak, Bapak manggil saya. Iya Bunga, masuk. Ada apa ya Pak? Ayo, kita makan siang bareng di luar. Makan siang bareng Pak? Iya. Kenapa memangnya? Anggap saja bonus kerja kamu bulan ini. Tapi saya tidak enak dengan karyawan yang lain. Sudah, nanti kalau ditanya kamu jawab saja. Ada urusan kerja, membicarakan keuangan kantor, sekalian ketemu klien. Iya udah deh Pak. Akhirnya saat itu Bunga pun tidak menolak ajakannya Pak Agung, dan mereka segera pergi ke kafe untuk makan siang di luar. Ada saja akal yang dibuat oleh bos Agung untuk bisa bersama dengan Bunga. Waktu terus berlalu. Beberapa bulan kemudian, suatu hari anak Pak Agung diperintah datang ke kantor. Dan saat itu anaknya dikenalkan kepada para karyawan kantornya. Anaknya Pak Agung bernama Dion. Dia sangat tampan, dengan tubuh yang tinggi dan memiliki kulit tubuh putih, membuat semua karyawan yang memandangnya langsung terpesona. Tak lain juga dengan Bunga yang langsung tertarik dengan Dion. Saat itu Bunga yang dilihat oleh Dion salah tingkah sendiri, karena Dion yang pertama kali melihat Bunga pun langsung tertarik. Dia langsung suka dengannya. Hari itu juga Dion sudah mulai bekerja di kantornya untuk menggantikan bos Agung yang akan pensiun karena sudah 55 tahun dan perusahaannya itu akan diteruskan oleh anaknya. Dion pun mencoba untuk mendekati Bunga. Dia meminta nomor handphonenya. Saat waktu itu Bunga sedang berada di kantin kantor, sedang makan siang sendirian, dan Dion yang melihatnya langsung menghampiri Bunga yang sendirian. Sendirian aja nih, kata Dion mengagetkan. Bunga yang terkejut mendengar ada suara dari belakang, langsung menoleh ke arahnya Dion, dan saat itu dia langsung salah tingkah. Pak Dion, jawab Bunga. Saya boleh duduk di sini nggak? Silahkan Pak, kalau Bapak nggak malu. Malu kenapa? Kan duduk sama wanita cantik, jawab Dion sambil duduk di samping Bunga. Oh ya, jangan panggil aku Pak, kelihatan tua banget kalau dipanggil Pak. Panggil aja Dion. Tapi kan Bapak bos di perusahaan ini. Santai aja kali, lagian usiaku sama kamu sama kok. Saat itu Dion pun mulai meminta nomor HP-nya Bunga dengan alasan untuk gampang bahas keuangan kantor nantinya. Oh ya, aku boleh nomor minta HP kamu nggak? Buat apa Pak? Dion. Iya kan, siapa tahu nanti aku menanyakan soal keuangan kantor. Iya boleh Pak. Dion. Setelah mendapatkan nomor handphonenya Bunga, dia jadi sering menghubungi Bunga, dan Bunga pun meresponnya karena dia juga diam-diam suka dengan Dion. Beberapa bulan kemudian mereka pun akhirnya semakin dekat, bahkan sering jalan berdua. Setiap istirahat makan siang, mereka juga sering keluar bareng cari makan, membuat para karyawan yang lain membicarakan Bunga. Akan tetapi, Bunga tidak peduli karena Dion juga tidak mempermasalahkan itu. Dan semenjak Bunga dekat dengan Dion, para karyawan laki-laki yang tadinya mendekatinya itu perlahan menjauh dan tidak menghubungi Bunga lagi. Karena menurut mereka, Bunga hanya menganggap mereka pelampiasan saja. Kita mau makan di mana, Yon? Kamu maunya di mana? Kok malah nanya balik sih? Ayo udah, kita ke tempat makan depan aja.
Iya boleh. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga. Di sana mereka langsung memesan. Setelah memesan keduanya ngobrol. Namun tatapannya Dion membuat Bunga salah tingkah karena dia menatap terus-menerus. Dion menatapnya karena sangat kagum dan terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Bunga. Meskipun mereka sering jalan berdua, akan tetapi saat itu mereka belum menjalin hubungan, hanya dekat saja. Tidak hanya makan siang. Akan tetapi Dion juga selalu mengajak Bunga untuk pulang bareng. Kebetulan Bunga selalu naik ojek, kadang taksi. Saat itu, terlihat Bunga sedang duduk di depan perusahaan, tepatnya di halte, karena dia sedang menunggu taksi lewat. Namun karena dari tadi dia nunggu tidak kunjung datang dan semua karyawan sudah pada pulang, Dion yang pulang akhir melihat Bunga sendirian langsung menghampirinya. Ayo naik, pulang bareng aku. Enggak usah Dion, udah sore loh. Lagian jarang ada taksi jam segini, aku anterin pulang yuk. Tapi aku ngerepotin kamu terus, gak enak. Kan aku yang nawarin, jadi yang gak repot. Udah ayo cepet. Iya udah deh kalau kamu maksa. Akhirnya saat itu Bunga dan Dion pun beranjak pulang bareng dengan mobilnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja turun hujan karena memang dari tadi langit terlihat mendung. Tuh kan hujan, tadi kalau kamu gak pulang sama aku, pasti sendirian di sana kehujanan. Iya ya, makasih ya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya Bunga. Beberapa hari kemudian, Dion yang sudah nyaman dengan Bunga, dia pun berniat untuk mengajak Bunga nikah karena dia sudah sangat yakin dan mantap dengannya. Hingga suatu ketika, saat hari libur kerja, Dion menelpon Bunga malam harinya untuk mengajak Bunga jalan esok pagi. Bunga yang sedang istirahat karena lelah seharian bekerja di dalam kamarnya, tiba-tiba saja dikejutkan dengan handphonenya berdering di sampingnya. Sontak, dia pun langsung terperanjat ketika melihat layar ponsel yang ternyata ada notifikasi telepon dari Dion. Dia langsung sumringah dan rasa capeknya seakan menghilang. Aku ganggu kamu ya Bung? Tanyanya. Oh enggak kok, aku lagi rebahan santai aja nih. Ada apa kok nelfon? Nah, aku mau ngajak kamu besok pergi jalan, mau nggak? Kemana? Udah kemana aja, mau nggak? Nanti aku jemput ke rumah kamu. Ya udah deh, aku mau. Keesokan harinya, mereka langsung bersiap-siap untuk pergi jalan bersama. Saat itu Bunga sedang dandan di dalam kamarnya, sementara Dion ternyata sudah sampai di rumah Bunga. Setelah beberapa saat kemudian, mereka pun beranjak pergi, yang sebelumnya sudah berpamitan kepada ibunya Bunga. Pagi itu Dion mengajak Bunga pergi ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu Dion sudah menyewa tempat yang dibuat seromantis mungkin karena dia berencana akan melamar Bunga. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di tempat tersebut yang sudah dipesan oleh Dion. Sesampainya di sana, Bunga terkejut karena di meja makan itu ada banyak sekali hiasan bunga yang sangat indah. Ini ada apa Yon? Kok banyak bunga gini? Kamu yang pesan? Iya, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Saat itu Bunga pun deg-degan, sekaligus penasaran. Dia bertanya-tanya dalam hatinya tentang apa yang akan dikatakan oleh Dion. Apa jangan-jangan dia... Dion langsung meraih tangan Bunga dan memulai mengatakan sesuatu kepadanya. Bunga, kita kan selama ini sudah dekat. Aku merasa nyaman sama kamu. Dan aku sudah sangat yakin dan mantap sama kamu. Iya, terus kenapa? Segera saat itu, Dion mengambil sebuah benda yang ada di dalam saku jasnya, yang ternyata ada sebuah kotak berwarna merah, dan dia buka perlahan di hadapannya Bunga, yang isinya bukan cincin emas, melainkan cincin berlian. Maukah kamu menikah denganku, Bunga? Sontak dia langsung terkejut dan tidak menyangka kalau Dion bukan hanya akan menjadikan pacar, namun dia malah langsung akan segera mengajaknya menikah. Bunga tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Dan itu tandanya dia mau menikah dengan Dion. Dion pun segera memakaikan cincin berlian itu yang ada di dalam kotak merah. Setelah momen itu, mereka pun segera menyantap makanan dan minuman yang sudah didiamkan sedari tadi. Hari itu, keduanya sangat bahagia karena akhirnya selama ini keduanya sama-sama saling cinta. Beberapa hari kemudian Dion mengajak Bunga ke rumahnya untuk membicarakan keseriusan Dion akan menikahi Bunga. Saat itu Bunga akan diperkenalkan juga kepada ibunya Dion karena dengan bapaknya sudah kenal. Bu, kenalin, ini Bunga.
Saat itu mereka makan siang bersama di rumahnya Bos Agung. Sambil Dion akan membicarakan, iya Pak, Bu, aku berniat akan segera menikahi Bunga. Bagus dong, itu kapan Dion? Tanya Bu Sally semangat. Nanti Bapak ikut ke rumah orang tuanya Bunga ya, imbuhnya. Namun Pak Agung yang mendengar ucapan Dion langsung tersedak saat sedang makan. Bu Sally segera memberikan air putih kepada Pak Agung. Duh Pak, ini diminum dulu, kok bisa keselak sih? Setelah Pak Agung selesai menenggak minumannya, Dion menanyakan persetujuan dari bapaknya. Bapak setuju kalau aku nikah sama Bunga kan Pak? Iya nak, Bapak setuju, jawab Pak Agung, namun dengan tatapan yang sinis, seperti tidak suka kalau anaknya menikah dengan gadis yang disukainya. Akan tetapi, apa boleh buat, Pak Agung juga ingin Dion bahagia, apalagi Dion anak semata wayangnya yang nantinya akan meneruskan perusahaannya. Jadi Pak Agung pun mengalah dan menyetujuinya. Hari pernikahan pun akhirnya tiba. Pernikahan mereka karena Dion dari keluarga penting, apalagi tamu-tamunya penting, teman Pak Agung. Jadi acara pernikahannya itu dilaksanakan dengan sangat megah dan meriah. Banyak tamu undangan yang datang. Seusai acara pernikahannya, Dion dan Bunga berencana untuk berbulan madu sekalian liburan. Beberapa hari kemudian, setelah selesai berbulan madu, Dion dan Bunga pun kembali pulang. Mereka tinggal di rumahnya Pak Agung dan Bu Sally. Semenjak menikah, Bunga sudah tidak bekerja lagi karena tidak diperbolehkan oleh Dion. Dia disuruh di rumah saja, menjadi nyonya, dan selalu mendapatkan uang bulanan yang banyak. Sehingga Bunga bisa fokus untuk perawatan diri dan belanja sesuka hatinya yang dia mau. Dia benar-benar beruntung mendapatkan Dion, karena dia memperlakukan Bunga bak seorang ratu. Apalagi Bunga hidup dengan keluarga yang kaya raya yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Bunga semakin dekat dengan ibu mertuanya. Mereka selalu ngobrol bersama, menghabiskan waktu. Kadang mereka juga pergi belanja ke mall bersama, serta perawatan. Karena Bu Sally meskipun sudah tua tapi masih terlihat muda, sebab ia selalu melakukan perawatan tubuh dan wajahnya. Apalagi ia juga ibu-ibu sosialita gitu, yang biasa kumpul dengan teman-temannya arisannya gitu. Semua barang yang dimilikinya pun branded. Sementara Pak Agung yang sudah pensiun, beliau hanya di rumah saja menghabiskan masa tuanya untuk beristirahat, karena semuanya dihandle oleh Dion. Paling ke kantornya sesekali saja untuk mengecek perkembangan. Meskipun sudah pensiun, Pak Agung tetap memantau. Hingga suatu ketika, Dion yang berangkat kerja ke kantor, sedangkan Bu Sally sedang pergi kumpul dengan teman-teman arisannya. Bahkan Bi Ima pun sedang pergi ke pasar untuk belanja, dan di rumah yang besar mewah itu hanya ada Bunga dan Pak Agung saja berdua. Saat itu Pak Agung yang melihat kecantikan Bunga berhasrat serta bergairah melihatnya, karena selama ini memang beliau menahan hasrat menyukai Bunga, namun beliau ingat umur. Saat itu Pak Agung memiliki pikiran kotor, dan ternyata selama ini dia sudah menyiapkan obat perangsang di rumahnya untuk berbuat buruk. Pak Agung berpura-pura baik membuatkan minuman untuk menantunya itu. Di dalam minuman itu sengaja diberikan obat perangsang oleh Pak Agung. Setelahnya langsung dia berikan kepada Bunga. Ini tadi Bapak bikin jus buah, kebanyakan. Ini buat kamu 1 gelas ya, kata Pak Agung. Makasih ya Pak. Segera Bunga pun meneguk jus yang sudah diberikan oleh bapak mertuanya itu. Setelah meminum jus itu, seketika gairahnya memuncak. Apalagi dia memang hari itu lagi pengen untuk melakukan hubungan. Dia jadi gelisah dan nafasnya memburu. Pak Agung yang melihat Bunga kelojotan pun tersenyum. Saat itu Bunga memang tersadar karena Pak Agung hanya memberikan obat perangsang. Perlahan Pak Agung langsung merayu Bunga. Kamu kenapa Bunga? Lagi pengen ya? Ya udah ayo sama bapak, biar bapak puasin mumpung di rumah sepi. Iya nih Pak. Dan entah setan apa yang sudah merasuki Bunga, dia pun akhirnya mau diajak untuk begituan dengan bapak mertuanya, siang bolong. Saat itu segera mereka beranjak masuk ke dalam kamar. Bunga yang sangat bergairah dan terangsang dia pun tidak menolak. Dia malah sangat menikmatinya. Apalagi Pak Agung yang meskipun sudah tua, usia 55 tahunan, akan tetapi dia dapat memuaskan Bunga lebih dari Dion. Ia sangat kuat sekali membuat Bunga senang. Hubungan terlarang yang mereka lakukan itu tidak hanya 1 kali saja, akan tetapi berkali-kali.
saat di rumah mereka hanya berdua saja. Jadi Bunga dan Pak Agung selalu melakukan hubungan di siang hari dan dapat menyembunyikannya dengan rapi. Hingga suatu hari, ketika mereka sedang berdua di rumah, karena seperti biasa, Dion ngantor, Bu Sally pergi dengan temannya, dan Bi Ima sedang ke pasar. Mereka pun melakukan hubungan langsung tanpa Pak Agung harus memberikan obat perangsang terlebih dahulu, karena Bunga pasti tidak akan menolaknya. Saat itu, kejadian tak terduga pun akhirnya terjadi. Bi Ima yang sudah di tengah perjalanan tiba-tiba saja baru ingat kalau dompetnya ketinggalan di rumah. Otomatis dia tidak membawa uang. Akhirnya Bi Ima pun pulang kembali ke rumah lagi untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan. Sesampainya di ambang pintu, Bi Ima bicara sendiri karena kesal dompetnya ketinggalan. Pakai acara ketinggalan lagi dompetnya, kan jadi bolak-balik gini, kesalnya. Saat itu Bi Ima segera masuk ke dalam rumah untuk mengambil dompet. Namun saat itu terlihat sepi sekali rumahnya. Kok sepi banget, kayak kuburan nih rumah. Mbak Bunga sama Pak Agung kemana ya? Gumamnya. Beberapa langkah kemudian Bi Ima berjalan, tiba-tiba saja Bi Ima mendengar ada suara desahan yang sangat keras sekali terdengar. Saat itu pintu kamarnya Bunga terbuka sedikit, sehingga terlihat dari luar kalau mereka sedang melakukan hubungan. Bi Ima pun bertanya-tanya pada diri sendiri, karena pikirnya Dion kan sedang kerja, jadi siapa yang melakukan hubungan di siang bolong seperti ini? Mas Dion kan di kantor, terus Mbak Bunga sama siapa? Bu Sally juga pergi. Sontak karena penasaran, Bi Ima pun segera mencoba mengintip dari balik pintu kamarnya. Dan betapa terkejutnya Bu Ima melihat Pak Agung dengan Bunga sedang melakukan hubungan terlarang. Untuk mengabadikan momen itu dan memberitahu Bu Sally dan juga Dion, Bi Ima pun segera meraih handphonenya untuk merekam aksi bejat mereka yang lakukan secara diam-diam. Setelah mendapatkan bukti itu, supaya tidak ketahuan dan Bi Ima pura-pura tidak tahu, dia segera mengambil dompet dengan jalan perlahan-lahan. Setelahnya beranjak pergi lagi ke pasar. Namun ketika di perjalanan, tepatnya saat di dalam angkutan, Bi Ima masih terus kepikiran dengan perbuatan mertua dan menantu itu sangat bejat. Membuat Bi Ima melamun memikirkan dan apa yang terjadi nanti jika Bu Sally dan Dion tahu soal itu. Benar-benar tidak menyangkaku mereka melakukan itu, batinnya. Tak terasa Bi Ima yang sedari tadi melamun dikejutkan dengan kernet yang menyuruhnya untuk turun karena sudah sampai di pasar. "Woi Bu, turun Bu, sudah sampai," ucap kernet. Mengagetkan lamunan Bi Ima. "Oh iya Mas, ini uangnya." Bi Ima pun turun dan belanja di pasar. Singkat cerita, suatu ketika saat Pak Agung sedang pergi dengan temannya untuk main golf bersama teman-teman pentingnya, sedangkan Bunga sedang pergi bersama dengan temannya kumpul arisan. Jadi di rumah hanya ada Bi Ima, Bu Sally dan Dion. Saat itu, Bi Ima pun berniat untuk menunjukkan video rekaman yang saat itu dia rekam. Sebenarnya Bi Ima tidak tega saat itu, ragu dan takut untuk menunjukkan video rekaman itu pada Bu Sally dan Dion. Saat itu Bu Sally dan Dion sedang duduk berdua di ruang tengah sambil nonton televisi. Bu Sally melihat Bi Ima sangat gelisah. Saat itu membuatnya bertanya kepada Bi Ima, Bibi kenapa sih kok gelisah gitu?" Bu, kenapa, ada apa, bilang saja Bi." Bi Ima pun akhirnya memberikan handphonenya untuk menunjukkan begitu saja rekaman videonya kepada Bu Sally dan Dion. "Ini Bu, dilihat videonya." "Video apa sih Bi?" tanya Dion penasaran. Saat itu segera mereka memutar video itu dan dilihat bersama. Sontak mereka terkejut, tidak menyangka melihat video itu yang ternyata di dalamnya Bunga dan Pak Agung melakukan hubungan terlarang. Dion langsung kembang kempis, mencoba menahan amarahnya karena tidak menyangka bapaknya sudah menggauli istrinya. Bu Sally juga geram, namun Bi Ima meminta kepada mereka agar jangan memberitahu kalau dia yang sudah merekamnya. Bi Ima juga menceritakan kapan dia tahu tentang itu, yaitu saat dia pulang akan mengambil uang. "Mas Dion, Bu, saya mohon jangan bilang kalau saya yang sudah merekamnya ya Bu." Sore harinya Bunga dan Pak Agung pun sudah pulang, dan saat itu Dion sangat murka. Dion dan Bu Sally membahas soal video rekaman itu. Mereka sangat marah dan tidak menyangka apa yang sudah dilakukan bapaknya dengan istrinya. "Pak, Bapak kenapa tega sampai meniduri istriku, Pak?" Dion, maafin Bapak." Mas, maafin aku Mas.
Karena sudah marah dan kesal, saat itu juga Dion segera membawa Bunga pergi dari rumahnya Pak Agung ke rumah yang sudah disewakannya untuk tempat tinggal mereka berdua. Dion yang sudah sangat marah sekali dengan perlakuan istrinya dengan bapaknya itu. Bunga hanya dikurung di dalam kamar, tidak boleh pergi kemana-mana saat Dion sedang pergi bekerja. Meskipun begitu, di dalam kamarnya Bunga selalu diberikan makanan supaya tidak kelaparan. Bahkan Pak Agung juga sudah tidak diperbolehkan Bu Seli keluar rumah pergi-pergi. Semua uangnya dikelola oleh Bu Seli, jadi Pak Agung tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Dion yang masih dendam dengan bapaknya itu mendatangi dukun. Dia dapat informasi dari kolega bisnisnya. Dia pergi ke dukun sendirian naik mobil dengan perjalanan yang cukup jauh, dan beberapa saat kemudian dia sampai juga di desa dukun itu. Lalu Dion segera berjalan kaki melewati jalanan setapak yang ada di dalam hutan. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Dion sampai juga di sebuah rumah gubuk yang ada di dalam hutan. Segera dia masuk ke dalam, menyambangi rumah gubuk itu. Tok tok, permisi. Setelahnya Dion pun masuk menemui Mbah Sumanto yang sudah duduk di dalam rumah sambil bersemedi. Mau apa kau datang kemari? Ini Mbah, ucap Dion sambil menunjukkan foto bapaknya kepada Mbah Sumanto. Dan Mbah Sumanto menjawab dengan mangguk-mangguk karena paham apa yang dimaksud oleh Dion. Malam itu juga mereka akan melakukan ritual. Mbah Sumanto mengajak Dion masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di dalam rumahnya. Di dalamnya sudah ada beberapa sesajen dan benda media santetnya. Saat itu, Mbah Sumanto berkomat-kamit membacakan mantranya sambil membakar sebuah kayu yang bentuknya sama seperti alat kelamin laki-laki dipanaskan di atas bakaran menyan. Dion yang melihatnya sangat merinding, bergidik ngeri. Apalagi hembusan angin masuk ke dalam ruangan itu tengah malam. Sesaat kemudian, Mbah Sumanto memanggil sosok demit simpanannya untuk berkomunikasi dan dikirim nantinya kepada target. Dion tidak dapat melihat sosok yang ada di samping Mbah Sumanto karena yang hanya bisa melihat Mbah Sumanto saja. Beberapa saat kemudian Mbah Sumanto memberikan sebuah serbuk yang ada di dalam kain putih yang dilapisi kertas di dalamnya. Bubuk itu entah apa langsung diberikan kepada Dion dan diperintah untuk nantinya diberikan kepada bapaknya. Bawa serbuk ini, nanti kau campurkan pada minuman atau apalah, terserah kau sebisanya. Baik Mbah. Setelahnya Dion pun beranjak untuk pulang. Namun sebelumnya dia membayar terlebih dahulu uang maharnya yang sudah disepakati, dan Dion sudah mempersiapkannya dari rumah. Saat itu dia memberikan amplop coklat tebal kepada Mbah Sumanto. Ini Mbah, ambil sebagai tanda terima kasih saya. Baik. Malam itu Dion pun segera pulang ke rumah sendirian melewati jalanan setapak di tengah hutan yang sangat gelap. Keesokan paginya, akhirnya dia sampai di rumah. Saat itu dia tidak berangkat ke kantor karena kebetulan hari libur juga. Bunga menanyakan kepada Dion kepergiannya dari kemarin sore yang baru pulang, dan dia menjawab kalau habis meeting dengan klien di luar kota. Kamu dari mana sih Mas, kok baru pulang? Ada meeting sama klien di luar kota. Kamu gak selingkuh kan? Apaan sih? Ya enggak lah. Emangnya kamu selingkuh sama bapak aku sendiri? Sudahlah Mas, jangan diungkit. Aku sudah bertobat dan minta maaf sama kamu kan. Beberapa jam kemudian, Dion pun berpamitan kepada Bunga karena dia akan pergi ke rumahnya Pak Agung melakukan aksinya. Saat itu kedua orang tuanya pun senang karena Dion akhirnya datang juga ke rumah, karena semenjak masalah itu dia tidak pernah datang ke rumah orang tuanya. Dion, akhirnya kamu datang juga ke sini. Iya Pak, jawab Dion pura-pura baik di depan bapaknya. Siang itu hari sangat panas sekali, terik sangat menyengat, membuat suasana gerah. Dan saat itu Dion berniat untuk membuat minuman sendiri di dapur, sekalian untuk kedua orang tuanya. Pak, Bu, bentar ya, aku mau buat minuman, soalnya panas banget. Pada mau nggak? Ucap Dion. Iya boleh Dion. Segera Dion pun membuat minuman di ketiga gelas, dan di salah satu gelas itu Dion campurkan dengan serbuk yang semalam diberikan oleh Mbah Sumanto sebagai media santet yang nantinya akan diberikan kepada Pak Agung. Sesaat kemudian setelah selesai dia membawakan minuman itu untuk kedua orang tuanya. Silakan Pak, Bu, diminum. Panas-panas gini kan jadi seger nih minum beginian. Iya, makasih ya nak, ucap Bu Seli. Oh iya, Bunga di mana? Di rumah Bu. Kenapa nggak diajak kesini sekalian? Pertanyaannya, Bu Seli membuat Dion jadi malas dan ingin segera pulang. Apalagi saat itu dia sudah melakukan aksinya. Dia pun berpamitan untuk pulang dan tidak menjawab pertanyaan ibunya.
Aku pulang dulu ya Pak, Bu, katanya. Loh, kok langsung pulang? Ini belum diminum juga minumannya punya kamu. Diminum Ibu aja. Ya udah, hati-hati ya. Malam harinya Pak Agung yang sedang tidur tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Dia bermimpi berada di dalam hutan yang sangat gelap dan rimba. Dia kebingungan serta ketakutan karena tidak tahu arah jalan pulang. Pak Agung pun menyusuri jalanan setapak yang ada di dalam hutan itu dengan bulu kuduk yang berdiri. Pak Agung juga mendengar ada suara gangguan-gangguan yang membuatnya tambah ketakutan. Srek, srek, srek. Tiba-tiba dari belakang tubuhnya terdengar ada suara langkah kaki terseok-seok dedaunan kering yang ada di jalan setapak. Sontak Pak Agung terhenti, tubuhnya merinding. Namun ia tidak berani untuk menoleh ke belakang karena takut. Apalagi terdengar suara langkah kakinya yang sangat berat, membuat tanahnya bergetar. Karena penasaran, Pak Agung juga mendengar ada suara geraman sangat jelas di telinga, membuat bulu kuduknya berdiri semua. Dia segera menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Pak Agung setelah melihat sosok tinggi besar dengan gigi taring panjang dan tajam. Bahkan kedua matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya, membuat Pak Agung terbujur kaku tubuhnya. Sesaat kemudian, akhirnya Pak Agung pun ambruk pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Apalagi baunya yang sangat busuk sekali, seperti bau bangkai dan bau anjir darah. Bruk. Di tengah hutan dia pingsan dan tidak ada yang menolong. Di kegelapan, sampai akhirnya Pak Agung tersadar dengan sendirinya. Saat sadar dia dalam keadaan linglung dan bingung. Kedua matanya serasa berat untuk dibuka. Namun saat dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, seketika di hadapannya ada sosok wanita dengan gaun putih lusuh. Wajahnya sangat hancur penuh dengan darah. Dan sosok itu mendekat ke arah Pak Agung. Saat itu Pak Agung sangat terkejut dan ketakutan melihat sosok yang tiba-tiba saja ada di hadapannya. Pak Agung mencoba mundur ke belakang, masih dalam posisi duduk karena pingsannya tadi. Namun sosok itu terus mendekatinya sampai akhirnya Pak Agung pun pasrah. Sosok itu memegang dan meremas kemaluannya Pak Agung dengan sangat keras sekali menggunakan tangannya. Remasan sosok wanita itu membuat Pak Agung kesakitan dan berteriak kencang. Saat itu juga dia terbangun dari tidurnya. Nafasnya terasa tidak beraturan dengan teriakannya. Keringat membasahi tubuh karena ketakutan yang ada di dalam mimpinya. Bu Sally yang ada di sampingnya terkejut mendengar Pak Agung teriak dan akhirnya ikut bangun. "Ada apa, Pak?" tanya Bu Sally cemas. "Enggak apa-apa, Bu. Bapak mimpi buruk. Kirain ada maling atau apa, Pak. Makanya kalau sebelum tidur itu berdoa dulu." Setelahnya Pak Agung terdiam, tidak menjawab, karena dia sedang mengatur nafasnya yang masih terasa tidak beraturan. Karena haus, Pak Agung pun beranjak pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Setelah minum air putih, tiba-tiba saja Pak Agung kebelet buang air kecil. Dia pun pergi ke kamar mandi. Namun saat akan kencing, dia melihat kemaluannya sendiri itu sudah membengkak, apuh, gede banget, dan memerah. Saat kencing pun rasanya perih, sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Setelahnya Pak Agung berlari terbirit-birit masuk kembali ke dalam kamar untuk memberitahu Bu Sally yang sudah tidur lagi. "Bu, Ibu ini gimana, Bu? Apalagi sih, Pak, tengah malam kok teriak-teriak. Bu, lihat ini, Bu." "Hah, kok bisa gitu, Pak? Kenapa?" "Bapak juga gak tahu, Bu. Aduh, sakit sekali, Bu. Buat kencing susah, jalan juga susah, Bu." Ini azab kali, Pak. Bapak sudah mengkhianati Ibu, berbuat hubungan terlarang sama mantu." "Ibu jangan ngomong seperti itu dulu dong, Bu." "Ya udah, Bapak tidur aja. Besok kita ke dokter." Keesokan paginya, Pak Agung dan Bu Sally pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan sakit kemaluan yang diderita. Namun setelah diperiksa oleh dokter, kata dokter, Pak Agung tidak menderita sakit apa-apa. Akhirnya dokter hanya memberikan obat pereda nyeri saja. Setelahnya mereka pun pulang ke rumah. Semenjak sakit itu, Pak Agung setiap malam selalu diganggu dan diteror sosok yang menyeramkan. Malam itu, Pak Agung yang tergeletak di dalam kamarnya tiba-tiba melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas, membuatnya merinding.
Saat itu Bu Sally masih pergi kumpul dengan temannya. Karena semenjak sakit, Bu Sally tidak peduli dengan Pak Agung tua bangka yang sakit-sakitan. Bayangan hitam itu seketika berubah menjadi asap tebal yang baunya sangat busuk sekali, seperti bangkai tikus. Pak Agung pun semakin ketakutan. Setelah asap hitam tebal itu seketika berubah menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali, menatap tajam ke arahnya. Tolong, Bi. Pak Agung terus teriak karena sosok itu tidak pergi-pergi. Sesaat kemudian, Bi Ima pun datang menghampiri ke dalam kamarnya Pak Agung. Ada apa, Pak? Tolong saya, Bi. Bi Ima terlihat keheranan melihat sikap Pak Agung yang ketakutan sendiri. Padahal tidak ada apa-apa. Bi Ima pun segera pergi kembali ke dapur lagi, tidak peduli dengan majikannya itu. Namun sesaat kemudian, akhirnya sosok itu menghilang juga, entah kemana. Pak Agung pun mulai mengatur nafasnya kembali. Sementara itu, setiap malam bukan hanya ketakutan saja yang menghantuinya, namun Pak Agung juga merasa kesakitan pada kemaluannya yang semakin membengkak dan memerah, bahkan melepuh. Pak Agung jadi seperti anak sunat yang tidak memakai celana dalam, sempak, karena kalau pakai celana dalam akan terasa sangat sakit. Setelah sosok genderuwo itu pergi menghilang entah kemana, beberapa saat kemudian Pak Agung dikejutkan dengan sosok wanita yang ada di dalam mimpinya waktu itu. Aduh, pergi, jangan ganggu saya. Sosok itu menatap sinis ke arahnya Pak Agung dengan wajah yang hancur, berlumuran dengan darah. Dan beberapa saat kemudian sosok itu menghilang. Ibu, teriak Pak Agung dari dalam kamarnya. Saat itu Bu Sally kebetulan baru pulang kumpul dengan temannya sekitar pukul 10 malam. Namun Bu Sally yang mendengar teriakan Pak Agung tidak peduli karena dia malas untuk menemuinya. Beberapa hari kemudian, sekujur tubuhnya Pak Agung tiba-tiba saja bernanah dan banyak bisul yang memerah. Baunya sangat busuk sekali, menyeruak masuk ke dalam hidung. Sejak saat itu, Pak Agung yang stres karena tidak ada yang mempedulikannya karena bau busuk dari badannya itu. Pak Agung tiba-tiba saja terkena stroke. Sungguh lengkap penderitaannya. Meskipun begitu, Bu Sally tetap memeriksa Pak Agung. Dia dibawa periksa kemanapun, akan tetapi sakitnya itu tidak kunjung sembuh juga. Pak Agung hanya bisa berbaring di dalam kamarnya. Sementara Bu Sally jarang sekali di rumah karena malas untuk mengurus Pak Agung. Saat itu Pak Agung selalu diteror sosok yang menyeramkan setiap malam, membuatnya tidak tenang dan tidak bisa tidur. Malam itu, Pak Agung yang sedang berbaring tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Akan tetapi, sosok pocong itu berwajah Pak Agung dengan wajah yang pucat dan juga datar. Sontak Pak Agung yang melihat sosok pocong dirinya langsung berteriak, Tidak, ini tidak mungkin. Kau akan mati, ucap sosok dengan wajah dirinya. Tidak, pergi kau. Sesaat kemudian sosok pocong itu akhirnya pergi menghilang dengan meninggalkan asap putih tebal yang berada di dalam kamar. Suatu ketika Dion datang ke rumah karena dia ingin melihat keadaan bapaknya seperti apa. Karena dia ingin tahu dendamnya itu sudah terbalaskan atau belum. Dia datang ke rumah sendirian dan Dion mendapatkan kabar bapaknya sakit itu dari Bu Sally. Saat itu Dion masuk ke dalam kamar dan melihat bapaknya terbaring lemah dengan sekujur tubuh penuh dengan bisul bernanah. Dion pun dalam hati merasa sangat puas sekali. Akhirnya rasa sakit dan dendamnya itu terbalaskan. Gimana, Pak? Tanya Dion sambil senyum. Dion, kamu baru jenguk bapak, nak? Iya, Pak. Kamu di sini aja ya, jagain bapak, pinta Pak Agung. Tidak bisa, Pak. Lalu Dion begitu saja dan langsung beranjak pergi pulang dari rumahnya Pak Agung. Pak Agung pun sedih, kecewa, stres, depresi karena tidak ada yang peduli dengannya. Dia pun sempat berpikir untuk bunuh diri saja. Malam harinya Pak Agung yang berada di dalam kamarnya tiba-tiba saja mendengar ada suara yang mengetuk jendela kamarnya. Tik, tik, tik. Ia pun langsung menoleh ke arah jendela. Namun saat dilihat ternyata ada sosok pocong dengan wajah Pak Agung lagi. Sontak Pak Agung pun langsung teriak dan ambruk pingsan di atas kasurnya. Di dalam pingsannya itu, dia bermimpi didatangi oleh sosok wanita dengan gaun putih panjang dan wajah yang hancur.
dan sosok itu kemudian mendekat ke arah Pak Agung, lalu meremas kembali kemelawan Pak Agung, dan rasanya sangat sakit sekali. Pak Agung sampai teriak kencang. Beberapa saat kemudian ia pun tersadar, dan betapa terkejutnya saat Pak Agung membuka kedua matanya. Tiba-tiba saja tepat di hadapannya itu sudah ada sosok wanita yang ada di dalam mimpinya. Pergi kau, pergi. Kenapa kau ganggu aku terus? Namun sosok wanita itu malah tertawa kepada Pak Agung, dan setelahnya pergi menghilang entah kemana. Setelah sosok wanita itu menghilang, saat itu tiba-tiba saja Pak Agung yang sudah sangat stres dan depresi, akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Saat itu di dalam kamarnya, tepat di samping kasurnya itu, ada meja kecil dan ada baygon. Segera Pak Agung meminum baygon itu sampai habis. Dia memilih untuk bunuh diri karena tidak ada yang peduli dan perhatian dengannya. Beberapa saat kemudian, tubuhnya pun terkulai lemas di atas kasur dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Kedua matanya melotot, tubuhnya langsung kaku, dan semua bisul yang ada di sekujur tubuhnya itu memecah dan bernanah serta penuh darah, menimbulkan bau yang sangat busuk. Keesokan paginya, Bu Sally yang akan melihat keadaannya Pak Agung sontak langsung terkejut karena mendapati Pak Agung mulutnya dipenuhi dengan busa dan sekujur tubuhnya sudah kaku bernanah dan berdarah. "Bapak!" teriak Bu Sally. Bibi. Beberapa saat kemudian Bi Imah pun datang, dan saat itu juga Bu Sally langsung nelpon Dion untuk mengabari kalau bapaknya sudah meninggal. Saat itu Dion belum bangun dan Bunga yang mengangkat telepon dari Ibu Sally. "Ada apa, Bu?" "Loh, Ibu kenapa kok nangis?" "Bunga, Bapak udah meninggal," ucap Bu Sally. Sontak Bunga terkejut dan segera membangunkan Dion. Dion yang mendengar kabar itu langsung terkejut dan mereka pun segera ke rumahnya Pak Agung. Jenazahnya Pak Agung pun segera dimandikan. Pemandi jenazah tak kuat dengan bau busuk yang ada di sekujur jasadnya. Bahkan pemandi jenazah itu heran karena dari alat kemaluannya itu mengeluarkan cairan putih terus-menerus. Namun akhirnya jenazah Pak Agung tetap dikafani dan dimakamkan dalam keadaan seperti itu. Setelah meninggalnya Pak Agung, kini sekarang perusahaannya diambil alih oleh Dion karena warisannya itu memang diberikan kepada Dion. Dan siapapun bisa berbuat jahat, bahkan pada keluarganya sendiri, karena kesalahan fatal yang telah dibuat oleh si pelaku membuat korban buta mata hatinya sehingga nekat untuk melakukan apapun demi membalaskan dendamnya. Tapi mohon jangan ditiru ya. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial masyarakat di sekitar kita. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.